Baik, tepat jam 1:30 kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ayah bunda sekalian di acara webinar EVT yang kita selenggarakan spesial memperingati Hari Ulang Tahun Indonesia ke-75 tahun 2020 ini. Topik kali ini cukup spesial ya. Dikatakan spesial sebelum-sebelumnya kita jarang membahas ini lebih detail, kadang juga sebagai selingan atau pelengkap. Namun sebelumnya kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim agar acara ini nanti berjalan dengan lancar, sukses, dan bisa kondusif, dan harapannya saya berharap di sini saya sebagai ini ya narasumber tapi juga berbagi pengalaman dan juga pengetahuan yang tentunya saya berharap nantinya para peserta di sini lebih pintar daripada saya. Ataupun saat ini sudah ada yang lebih pintar dari saya lebih bersyukur dan nanti bisa melengkapi kalau ada yang sekiranya perlu ditambahin atau di-sharing-in ya. Topik kali ini kita membahas tentang auditory memory, di mana hal ini sangat penting ya untuk meningkatkan kemampuan bahasa si anak dan harapannya nanti bisa diaplikasikan di rumah karena tidak sedikit yang masih mengalami kesulitan, saya kira begitu ya. Boleh tahu silakan ditulis di chat, dan oh ya, saya berharap nanti ada beberapa pertanyaan yang tentunya akan saya ajukan dan mohon keaktifannya untuk memberikan respon melalui chat ya. Silakan nanti jawaban-jawaban yang uh, diberikan melalui pertanyaan saya silakan ditulis di chat. Sehingga nanti terjalin interaktif antara narasumber dan juga para peserta. Baik. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya ingin tahu dulu dari sini kira-kira ada yang sudah pernah mengetahui tentang apa sih auditory memory itu? Boleh silakan ditulis di kolom komentar ya atau belum atau tidak boleh. Oke, ada yang sudah pernah, ada yang belum, ada yang ingin tahu lebih dalam, ada yang sudah belum. Oke, sebagian ada yang sudah tahu, ada yang belum. Terima kasih atas responnya. Sepertinya sudah. Oh ya, ada yang sudah. Kebanyakan sepertinya sudah ya. Baik, saya buka PowerPoint dulu. Baik, sebelumnya kenalkan nama saya Abdillah, tadi belum perkenalan ya saya. Jadi nama saya Abdillah bin Ahmad, tapi lebih familiar dikenal dengan panggilan Abe ya. Saya merupakan salah satu praktisi auditor terapi yang bekerja di Rumah Siput Indonesia dan juga Medel. Sebentar, mohon maaf. Oke. Sudah bisa dilihat ya PowerPoint-nya ya.
Saya lanjutkan. Materi kali ini tentang memori auditori, atau lebih banyak juga yang mengenal tentang auditory memory yang biasa disingkat dengan AM, yang artinya ingatan pendengaran. Nah, kita mulai dengan apa yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, memahami proses pembangunan auditory memory. Yang kedua, memahami tahapan perkembangan auditory memory dan juga memahami strategi pembangunan auditory memory. Nanti kita sampaikan beberapa level, mulai level yang dasar hingga yang advance ya. Sehingga nanti baik pemula ataupun yang sudah lama, bagi putra-putri yang memakai teknologi pendengaran, nanti bisa juga simak apa saja yang perlu dicapai untuk usia yang sudah cukup dewasa. Kemudian sebelum kita melanjutkan pada poin intinya, kita perlu mengetahui dulu bahwa tahapan mendengar itu ada 4, mungkin sudah banyak yang tahu. Kira-kira apa saja sih 4 tahapan itu? Yang pertama adalah deteksi. Jadi karena memori auditori, namanya auditori ya, jadi ingatan pendengaran, tentu pastikan anak bisa mendengar dengan baik, dengan jelas, yang tentunya disupport dengan teknologi pendengaran yang sesuai dengan gangguan pendengaran yang dialami oleh putra-putri kita. Jadi pastikan anak pertama tahu deteksi dulu ya, bisa mengenali suara. Kemudian tahapan berikutnya adalah diskriminasi, di mana di level ini anak mampu membedakan 2 bunyi yang berbeda. Jadi masih sederhana, tingkatannya memang misalkan apakah anak mampu membedakan antara suara pesawat, dibanding dengan suara makan, nyam, nyam, nyam. Jadi masih cukup mudah level untuk kemampuan di bagian diskriminasi ini. Kemudian meningkat di level ketiga, yaitu identifikasi, di mana anak mampu membedakan beberapa suara yang mulai lebih kompleks, pilihannya lebih banyak ya. Jadi tidak hanya 2, tapi lebih dari 2. Mulai pilihan 3, 4 dan seterusnya. Nah, di level identifikasi ini anak sudah bisa mengenali beberapa pilihan ya. Mulai beberapa pilihan, mulai pilihan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, untuk anak mampu bisa memilih, tentunya dia harus punya ingatan. Nah, disinilah nanti akan kita bahas lebih jauh tentang auditory memory. Kemudian di level 4 adalah komprehensi. Ini merupakan level yang tertinggi, namun ini juga ada sub-subnya, mulai pemahaman yang tingkat dasar hingga pemahaman tingkat kompleks ya nantinya. Di sini anak sudah bisa menggunakan dengan mandiri fungsi dari kata-kata yang mereka miliki. Nah, ini sedikit tambahan aja tentang pengertian identifikasi dan juga auditory memory. Jadi singkatnya, pada bagian auditory memory ini tentunya nanti mereka akan mengawalinya dengan tingkatan yang sederhana hingga tingkatan yang cukup kompleks dari sisi kerumitan instruksi yang mereka dengar. Baik, mengenai proses pembangunan memori auditory. Jadi memori auditori adalah kemampuan anak mengambil informasi yang disajikan secara lisan dengan suara keras, kemudian mereka memprosesnya dan menyimpannya dalam pikiran, yang kemudian mereka mengingatnya ketika informasi itu dibutuhkan. Jadi tentu di sini diperlukan kemampuan seperti konsentrasi ya, kemudian sikap mendengar yang baik tentunya, supaya mereka lebih mudah untuk menerima informasi yang mereka dengar. Lalu bagaimana sih prosesnya anak terbentuk kemampuan atau keterampilan ingatan pendengaran mereka? Tentu proses yang pertama adalah mereka harus mendapatkan suara yang sesering mungkin, ya, informasi sesering mungkin melalui pendengaran dia, yang kemudian akhirnya dia memproses. Ya, hingga memproses, kemudian dia menyimpan informasi itu dalam otak pendengaran dia. Hingga akhirnya dia mampu mengingat di saat ada momen-momen di mana dia
ketemu dengan instruksi ataupun suara-suara yang tak disengaja, kemudian dia bisa menghubungkan informasi itu dengan konteks terkait. Ya, mereka mampu mengambil satu informasi yang dihadirkan ketika mereka dibutuhkan untuk mengikuti arahan-arahan yang disampaikan. Contoh misalkan ketika masuk rumah, ya orang tua tentu akan memberikan contoh, kita ketok pintu, tok 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 tok, tok 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 tok, dan itu dilakukan setiap hari. Tentu anak itu akan memperhatikan dan berusaha memproses, oh itu suara ketok pintu seperti itu kira-kira kalau kita bahasakan. Karena seringnya diulang-ulang, anak memperhatikan hingga akhirnya dia menyimpan informasi dalam otak dia, kemudian dia berusaha mengingatnya sehingga ketika mungkin dengar orang tuanya sedang, "Ayo ketok pintu." Anak mungkin akan membantu orang tuanya untuk membukakan pintu. Berarti dia sudah mampu mengambil informasi yang dihadirkan. Atau contoh sederhana lain yang sering kita jumpai dalam anak-anak usia 1 tahun, tepuk tangan, tepuk tangan. Biasanya anak usia 1 tahun mereka mampu mengikuti instruksi sederhana seperti tepuk tangan tadi. Nah, namun mereka mulai memproses informasi itu, kalau kita perhatikan kadang orang tua mulai sebelum usia 6 bulan sudah anak diajari tepuk tangan, tangannya ditepukkan. Itu merupakan proses membangun informasi ke memori anak hingga akhirnya anak itu merekam, menyimpan di dalam benak otak dia, dan dia berusaha mengingat hingga akhirnya pada usia yang tepat 1 tahun ketika orang tuanya cukup bilang, "Ayo tepuk tangan, tepuk tangan." Anak mampu mengikuti instruksi tersebut. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Kalau ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar ataupun kalau ingin bertanya langsung bisa dengan voice, saya persilahkan. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kami lanjutkan. Nah, mengapa kemampuan atau keterampilan auditori memori ini sangat penting? Kita tahu bahwa ada hubungan yang kuat di antara memori auditori dan pencapaian bahasa. Artinya, ketika anak memiliki daya ingat yang banyak terkait dengan kosakata yang dia miliki, tentu kemampuan bahasanya di masa mendatang akan lebih bagus ya dalam memahami ataupun dalam menggunakan kata-kata yang mereka miliki. Ketika mereka ada kemampuan sedikit ya tidak berkembang cukup banyak daya ingat pendengaran dia, tentu ini juga akan berpengaruh pada bagaimana mereka akan memahami pembicaraan orang lain baik di sekitar anak itu sendiri ataupun ketika mereka memasuki jenjang sekolah. Maka di sini juga termasuk berkaitan dengan literasi ya, seperti kemampuan menyimak bacaan, kemudian mengikuti dikte yang disampaikan oleh guru. Nah, ini juga dibutuhkan keterampilan ingatan pendengaran yang cukup cukup baik.